Pagi hari ini kita akan lanjutkan yaitu tentang kitab Ibrani. Ya saudara, saya yakin saudara sudah baca kurang lebih tentang kitab Ibrani. Dan minggu lalu kita sudah bahas pasal 1 yang penulis menerangkan keunggulan Kristus. Jadi kita melihat ya saudara bahwa di dalam kitab Ibrani ini penulis ini berusaha untuk meyakinkan jemaat Ibrani dengan caranya yang berbeda dengan gaya tulis Rasul Paulus, karena ini ditujukan kepada jemaat pada umumnya adalah umat Israel yang telah lahir baru. Tapi seperti saya katakan saudara, banyak dari mereka masih mempraktekkan atau mempunyai doktrin yang sedikit tidak sesuai atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Benar mereka adalah pilihan Tuhan, tetapi seringkali kebudayaan dan kebiasaan di masa lalu mempengaruhi gaya hidup yang baru saudara. Maka 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan kita adalah ciptaan baru. Dan pada saat Tuhan jamah roh kita, memang roh kita lahir baru dan kita mulai ada persekutuan. Tetapi banyak hal ya, yaitu filsafat, pengalaman hidup, dan doktrin-doktrinnya mungkin kita belajar di gereja, tetapi ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal-hal ini saudara membutuhkan waktu dan pelajaran untuk memperbarui akal budi kita saudara. Demikian pula di Ibrani ini ya. Jemaat di sini cenderung lebih mengunggulkan malaikat, karena seperti saya katakan Tuhan utus malaikatnya untuk memberi pesanannya kepada nabi di perjanjian lama. Kemudian nabi itu sampaikan pesan itu kepada umat Israel. Tetapi dalam perjanjian baru tidak lagi demikian. Ya. Mulainya sekarang adalah Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan kemudian secara langsung berbicara kepada kita semua. Makanya di sini dikatakan ya, kalau dulu dibicara lewat perantara yaitu malaikat atau nabinya, sekarang dia berbicara kepada kita secara langsung. Nah, karena minggu lalu saya tidak begitu jelas ya maksudnya untuk membahas tentang yang diperanakan ya, begotten, yaitu Tuhan Yesus adalah diberanakan saudara. Dan karena dalam hal ini kita melihat saudara bahwa kata begotten ini dalam bahasa Ibrani homogenes ya, tidak berarti dilahirkan secara fisik seperti sebagaimana seorang ibu melahirkan anak karena perkawinan saudara. Nah, kata ini dipakai juga pada saat Tuhan bicara kepada Abraham ya, persembahkan anakmu yang tunggal ini kepadaku. Homogenes, pakainya kata yang sama, tetapi kita tahu saudara bahwa pada saat itu Abraham bukan saja hanya memiliki Ishak anaknya satu-satunya, tetapi dia juga sudah ada anak dengan Hagar yaitu Ismail. Lalu kenapa Tuhan bicarakan anakmu yang satu-satu ini? Katanya itu sama ya di Septuagint, yaitu yang diterjemahkan ke bahasa Ibrani, memiliki hal yang sama, jadi pakai kata yang sama saudara. Di sini berarti saudara yang dimaksud di sini bahwa Allah memperanakan anak satu-satunya ini
menekankan suatu hubungan yang khusus, yang beda daripada yang lain. Artinya dia adalah satu-satunya yang memiliki suatu hubungan dengan Bapa, beda dengan semua ciptaannya. Jadi di sini saya perlu tekankan bahwa memperanakan homogenes ini memang di dalam bahasa kita susah untuk diterjemah secara tepat. Namun kita perlu sedikit mempelajari word study tentang kata memperanakan ini. Begotten adalah homogenes, adalah anak satu-satunya yang memiliki hubungan yang khusus, saudara. Maka itu pada saat Tuhan Yesus dibaptis, ya kan, di Yordan, kita dapat melihat, engkaulah anakku yang kukasihi. Berarti hubungan yang kekal bersama Tuhan Yesus ini sudah terjalin sebelum Tuhan Yesus dilahirkan di bumi ini. Itu artinya, ya, bukan diperanakan seperti Bapa dan ayah dan ibu memperanakan anak, saudara. Tetapi yang ditekankan adalah suatu hubungan yang intim, yang tidak ada dengan yang lain, saudara. Ini yang menyatakan keilahian Tuhan Yesus, saudara, di dalam hal ini. Hari ini kita akan melihat yaitu pasal 2, saudara. Mari kita melihat Ibrani pasal 2, jadi saya perlu tekankan hal itu. Ini merupakan hal yang penting dan juga di mana karena kata-kata ini banyak, ya, doktrin ini diserang, ya, kita itu diserang yang yang tidak percaya atas keilahian Tuhan atau Tritunggal, saudara. Ini merupakan hal yang selalu menjadi ayat yang diserang, saudara, oleh karena kata-kata ini, sehingga menyatakan, lihat, kalau Tuhan Yesus diperanakan berarti dia juga diciptakan, saudara. Di dalam manusia tidak mungkin dia adalah Allah sendiri. Makanya perlu saya tekankan, bahasa Yunani sebenarnya dia bukan diperanakan, tetapi dia adalah orang atau manusia Allah yang memiliki hubungan yang intim, yang berbeda, yang khusus dengan Bapa di surga. Mari kita baca Ibrani pasal 2. Sebenarnya ini juga merupakan lanjutan dari pasal pertama, tetapi karena dibagikan makanya dipisahkan dari pasal 1 Ibrani pasal 2 ini. Tapi konsepnya itu mengalir yang apa ingin disampaikan. Ayat 1. Karena itu harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Wah, ini luar biasa, saudara, ya. Ini saya rasa bukan saja bicara kepada mereka, tetapi juga kepada kita semua. Bahwa kita tuh harus sangat teliti, sangat memperhatikan apa yang kita dengar, saudara. Baik itu di mimbar maupun di seminar. Ya, kita perlu, ya, mengecek atau memeriksa lagi dengan firman Tuhan yang sebenarnya. Sebab dikatakan, kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya, saudara. Ini menyatakan bahwa kalau dahulu Allah menyatakan pesannya lewat malaikat-malaikat, kemudian kepada nabi, kepada umatnya, adalah hal yang harus diperhatikan,
harus diterima dengan baik, saudara. Karena jika tidak, ada konsekuennya menurut firman Tuhan. Ya, ada konsekuennya. Kemudian dikatakan jika itu merupakan hal yang penting dahulu, di mana malaikat menjadi perantara, apalagi sekarang. Karena sekarang bukan malaikat yang bicara, tetapi anak Allah yang bicara kepada kita secara langsung, yaitu Tuhan sendiri. Saya suka apa yang pernah disampaikan satu hamba Tuhan. Dulu dikatakan, demikianlah firman Tuhan oleh nabi-nabi. Setelah nabi-nabi menyampaikan pesan, kemudian nabi-nabi itu katakan, says the Lord, demikianlah firman Tuhan. Tetapi di perjanjian baru mulainya, tidak lagi demikianlah firman Tuhan. Kenapa? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Sesungguhnya aku katakan kepadamu. Tuhan Yesus tidak perlu melewati nabinya untuk sampaikan pesannya. Tetapi dia secara langsung. Verily, bahasa King James-nya, verily, verily I say to you. Bahasa Indonesia, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi Tuhan Yesus statusnya beda, saudara. Beda dengan malaikat, beda dengan perantara nabi-nabi. Sekarang di dalam perjanjian baru, metode dia berbicara kepada kita tidak perlu lewat nabi. Karena dia sendiri akan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus di dalam diri kita. Ini yang luar biasa, saudara. Dan apa yang dikatakan, saudara, yang di sini ditekankan, kalau malaikat yang menatakan firman itu, jika tidak taat mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Saudara, sekali lagi, saudara, keselamatan merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupan manusia, saudara. Segala sesuatu berlalu, ya, tetapi keselamatan ini harus dipelihara dengan baik. Nah, pada saat ini banyak gereja mungkin tidak terlalu menekankan, ya saudara, syukurnya jemaat atas keselamatan. Karena mungkin sekalipun kita mengabarkan doktrin bahwa keselamatan itu kalau tidak dijaga bisa hilang, tetapi seringkali kita tidak terlalu menekankan di gereja untuk hidup kudus dan berkenan supaya keselamatan itu dipertahankan, saudara. Ini bukan suatu pekerjaan untuk memperoleh keselamatan, bukan, saudara. Tapi ini merupakan tanggung jawab seseorang yang sudah terima kasih karunia Tuhan dalam keselamatan untuk memelihara kehidupan di dalam Tuhan. Ya, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu bahwa di Tesalonika kita pernah pelajaran bahwa di ayat Jawa banyak yang menceraikan Tuhan atau murtad. Murtad itu datang dari kata cerai sebenarnya, apostasia, yaitu menceraikan. Jadi meninggalkan apa yang sudah dia dapat. Nah, saudara dengar baik-baik bedanya. Seseorang tidak mungkin meninggalkan sesuatu kalau dia belum memilikinya. Tetapi apostasia, ya, berarti bahwa dia meninggalkan yang sebelumnya dia telah memilikinya, sudah. Dengan jelas sekali bahwa keselamatan itu bisa kita tinggalkan. Kasih karunia Tuhan itu kita bisa tinggalkan, saudara.
Nah, makanya kitab Ibrani ini ya, menekankan hal ini yang amat penting seperti kita katakan di pendahuluan ya, pasal 6, pasal 10. Bahwa kalau tidak hati-hati, maka karena ketekanan-tekanan, selalu saya katakan tidak mungkin kita tinggalkan Tuhan Yesus. Pada satu saat begitu saja kita tinggalkan. Selalu datangnya perlahan-lahan, saudara. Ya. Pertama, hati mulai dingin, malas, tidak suka berdoa lagi, baca firman sudah nggak begitu bergairah, saudara. Apalagi saat-saat seperti ini, saudara, di mana keadaan ya sulit, saudara. Kadang-kadang bisa membuat hati kita mulai merasa dingin, saudara. Kita tidak lagi mudah berapi-api karena kita sekarang tidak berkumpul, ya bertemu satu dengan yang lain. Kalau dulu kan kita bisa saling menguatkan lewat doa, hadirat Tuhan. Nah, Tuhan kadang-kadang memisahkan semua itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Dia mau lihat seandainya kawan-kawanmu tidak di sekitar kamu, tidak ada gembala yang beserta saat ini dapat berkumpul. Apakah engkau masih mengasihiku? Apa engkau masih berapi-api membaca firman? Berapi-api untuk berdoa? Tetap percaya, saudara. Pelajaran-pelajaran seperti saya katakan, gampang kita terima di dalam pikiran kita. Tetapi hidup di dalam firman itu seringkali menjadi tantangan yang cukup besar, saudara. Khususnya pada saat-saat seperti ini. Maka dikatakan, saudara, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Lihat, saudara, perhatikan kata-katanya. Mensia-siakan keselamatan. Berarti apa? Keselamatan itu sudah dimiliki, tapi disia-siakan, saudara. Kadang sesuatu kita dapat begitu mudah atau begitu luar biasa, kita tidak menghargai lagi, saudara. Apalagi kalau barang-barang atau sesuatu kita dapat dengan mudah, seringkali kita tidak menghargai. Pada saat lagi pacaran, wah mengejar-ngejar. Udah dapet kawin, ya begitu aja. Saya harap hubungan kita dengan Tuhan bukan begitu. Tetapi kita terus kejar, bukan berlari. Kejar kasih Kristus, kejar kebenaran, kejar apa yang Dia berkenan dalam hidup kita. Kita kejar terus, menyangkal diri terus. Ini merupakan hal yang amat penting. Jangan sia-siakan keselamatan. Hati itu meninggalkan satu langkah demi satu langkah. Setengah langkah, akhirnya dingin, jauh, saudara. Tidak lagi mendisiplin untuk membaca, berdoa, mencari wajah Tuhan. Ingat, saudara. Kasih itu hilangnya bukan seketika, saudara. Tidak. Saya rasa saya selalu tekankan dalam hal itu. Selalu dikit demi dikit menyimpang, menjauh dari Tuhan. Dan akhirnya pada saat menoleh, ternyata jaraknya sudah jauh. Ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Jadi bukan saja Tuhan menyampaikan, Tuhan juga menyatakan ya keselamatan. Akulah jalan kehidupan, jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang dapat kepada Bapa lewat aku. Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, kau akan memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus sendiri yang katakan semua hal itu, saudara. Dan mereka mendengarkannya, menyaksikan juga, saudara, pada saat bagaimana Tuhan Yesus mati dan bangkit, memenuhi nubuatan-nubuatan yang ada.
menggenapi tuntutan-tuntutan hukum Taurat, sehingga keselamatan itu diberikan kepada kita, bagi kita yang percaya dan beriman kepadanya. Bahkan dikatakan, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ini luar biasa. Berarti di dalam pemberitaan keselamatan rasul-rasul ini, Tuhan menyatakan, membenarkan, meneguhkan mereka, pesan keselamatan ini dengan tanda-tanda ajaib. Kita melihat di kisah para rasul, setiap kali itu Paulus, Petrus menyatakan keselamatan, kabar keselamatan, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Apa yang terjadi? Disertai mukjizat-mukjizat Tuhan. Kenapa Tuhan menyertai mukjizat ini? Karena menyatakan apa yang disampaikan hambaku adalah benar, dengarkanlah dia. Dengarkanlah berita-berita yang baik ini. Itu artinya, saudara. Jadi Tuhan itu mendukung atau menyertai hamba-hambanya yang mengabarkan berita keselamatan dengan tanda-tanda ajaib, saudara. Sehingga berita keselamatan ini disertai dengan tanda-tanda, meneguhkan iman mereka yang mendengarnya. Ya, jadi bukan hanya mengatakan keselamatan datang, tapi juga disertai banyak mukjizat. Mari kita terus baca, haleluya. Ini menceritakan juga status Tuhan Yesus, berikutnya ayat 5. Sampai selesai adalah status Tuhan Yesus saat dia di bumi. Siapa dia, saudara, yang dikatakan, yang di dalam firman Tuhan. Ya, jadi penulis ini mengutip setiap nubuatan tentang Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Kata ayat 5. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat lah dia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Jadi malaikat-malaikat itu dikatakan tidak menaklukkan dunia, tetapi Tuhan Yesus yang menaklukkan. Ayat 6, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya. Ini tentunya dikutip dari kitab Perjanjian Lama, ya saudara. Dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ini bicara manusia, bukan kita, tetapi Tuhan Yesus. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapa? Itu adalah anak manusia, saudara. Saya percaya kita baru sampaikan hal itu tentang anak manusia, ya, di Daniel pasal 7. Sehingga engkau mengindahkannya. Namun dikatakan engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sekali, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kapan itu? Pada saat Tuhan Yesus ada di atas bumi. Dia direndahkan, bahkan statusnya seperti lebih rendah dari malaikat-malaikat. Itu artinya, saudara, karena dia terbatas oleh tubuh manusia yang dia tinggali, maka dia tuh terbatas, lebih rendah. Itu menurut pribadi saya. Tetapi telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan pekerjaan keselamatan bagi kita, sehingga Tuhan memahkotai dan kemuliaan dan hormat, saudara. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ya. Pada saat Tuhan Yesus katakan sudah selesai, Kolose mengatakan dia telah rampas kembali kunci maut dari kerajaan maut. Sebab dikatakan dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Wah, luar biasa. Jadi segala sesuatu sudah setelah Tuhan Yesus datang dan bangkit, semuanya
takluk di bawah dia, di bawah kakinya. Tetapi, nah saudara, ini penting sekali. Dia yang untuk waktu yang singkat, sekali lagi singkat, dibuat sedikit lebih rendah daripada mereka, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Kemudian yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus dan memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Dia tidak mau menyebut mereka saudara, katanya, malu menyebut mereka saudara, katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi kita melihat dikatakan di sini ayatnya begini. Tuhan Yesus untuk sementara waktu, kita tidak melihat segala yang diciptakan itu takluk kepada Dia. Hanya sementara waktu. Tapi nanti, saudara, dikatakan segala sesuatu akan takluk di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya banget bahwa hari-hari itu akan terjadi. Yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun nanti, saudara. Semua yang berontak akan takluk kepada penguasaan Tuhan Yesus Kristus. Tahu kenapa dia menderita? Dikatakan karena supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Dia menanggung dosa. Maut ini berarti dia mati bagi manusia. Untuk sementara. Kenapa? Supaya dikatakan dia akan membawa banyak jiwa yang juga dikatakan saudara-saudara memiliki kehidupan yang kekal. Membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga penyempurnaan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Di sini mengatakan keselamatan itu tidak bisa datang tanpa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara dia harus lewati untuk menebus dosa kita, saudara. Ini perlu sekali, saudara. Yang di dalam hal ini perlu kita mengerti hal ini, saudara. Sehingga, saudara, pada saat kita melewati penderitaan, melewati tantangan, itu bukan sesuatu yang asing. Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi. Itu bukan berarti Tuhan mengasingkan. Sebaliknya, saudara, Tuhan izinkan itu terjadi karena kasih-Nya dan juga kita mengalami salib-Nya, sehingga kita dapat mengidentitaskan dan bersama dengan Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus lebih nyata dalam kehidupan kita, kehidupan nyata dalam hidup kita, maka juga, saudara, penderitaan akan juga nyata dalam hidup kita. Kita nggak usah cari penderitaan, ya. Penderitaan itu datang, bisa katakan, pada saat kita mulai mau hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Ayat 12 katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ini membicarakan namamu itu, nama Allah, kepada umat saudaraku, dan memuji engkau Bapa di tengah-tengah jemaat. Tuhan pun memimpin. Dia Allah, tetapi dia juga perantara, saudara. Ini statusnya yang luar biasa. Dia perantara yang mengajak kita sama-sama menyembah, memuliakan Allah. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi, sesungguhnya inilah aku
dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, ini penting sekali, penting sekali. Saudara, saya mau saudara baca lagi dengan hati-hati. Kenapa dikatakan? Karena anak-anak itu yang dilahirkan adalah anak-anak dari darah dan daging. Siapa dia? Kita, saudara. Kita tuh dilahirkan darah dan daging, saudara. Ya. Dan untuk kita dijadikan anak Allah, apa yang harus dijadikan? Maka ia, yaitu Tuhan Yesus, juga menjadi sama dengan mereka. Sama dengan kita artinya. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara, seperti yang Daniel pasal 7 saya katakan, anak manusia itu harus menjadi manusia sehingga ia baru dapat bisa menebus manusia dan untuk menjadikan kita anak-anaknya. Saudara, bayangkan begitu besar ya saudara, Tuhan membayar harga demi kita, saudara. Begitu besar. Luar biasa ini. Ini teologinya terlalu kadang amat dalam, tetapi ya supaya kita mengerti kenapa Tuhan itu, banyak orang bertanya, kenapa sih masa Allah harus menjadi manusia? Mereka tidak mengerti besarnya pengorbanan Allah yang penuh kasih itu. Kita kata Allah penuh kasih. Kasih dari mana? Inilah bukti dari kasih Tuhan. Harus menjadi manusia. Saudara, bayangkan saudara ya, seperti kita lah ya saudara. Kita mau menyelamatkan, misalnya saudara ya. Mungkin saudara memiliki seekor binatang yang saudara sayang. Misalnya, bukan anjing lah misalnya. Saudara tuh senang sekali binatang apalah. Mungkin seekor babi, saudara. Yang kotor, tapi suka sayang. Aduh, ini babi ini lucu banget. Saya mau selamatkan. Dan saudara, terminologinya berarti gini. Saudara, demi kasih terhadap binatang itu, saudara menjadi seperti dia. Menurunkan status yang tinggi, turun menjadi orang. Bukan saja orang yang sempurna, tapi orang yang memikul dosa kita, saudara. Bayangkan, itu yang maksudnya. Mengalami maut, mati karena dosa kita. Jadi saudara, makanya kenapa kita harus selalu merendahkan hati kita. Karena Tuhan Yesus senantiasa merendahkan hatinya. Lihat ayat 16. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut kepada maut. Kita semua takut kepada maut. Bukan saja kita takut karena kita tahu apa itu maut, yaitu mati yang kekal. Dan dia melakukan semua itu supaya bukan saja dibebaskan dari takut, tetapi dibebaskan dari hukuman maut. Ayat 16, sebab sungguhnya bukan malaikat ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Bukan malaikat dia lakukan. Malaikat saya tidak tahu, tetapi yang di sini nyatakan, Tuhan tuh bukan mengasihi malaikat. Tuhan mengasihi kita lebih dari malaikat. Sehingga malaikat diutus untuk melayani kita. Kalau jemaat Ibrani lebih menekankan malaikat, maka mereka mempunyai konsep yang keliru. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu kita-kita, supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, di sini dikembalikan saudara, diceritakan ya, fungsi imam besar di perjanjian lama itu bahwa dia harus datang. Supaya imam besar ini begini saudara, dia datang di hadapan Tuhan, mempercikan darah di dalam ruang maha kudus, sehingga dosa manusia ini yang Tuhan marah selalu,
Karena Allah yang kudus, manusia yang jahat tidak bisa menjalin suatu hubungan. Imam besar ini datang menjadi perantara untuk mendamaikan Allah dan umatnya. Tuhan Yesus adalah imam, bukan saja mendamaikan umat Israel, tetapi umat bangsa-bangsa. Itu artinya, saudara. Jadi kita melihat ya, kitab Ibrani ini sangat indah, tetapi sangat mendalam, baik di dalam segi teologi dan juga upacara-upacara yang diadakan di Perjanjian Lama. Semua merupakan bayangan menunjuk penggenapannya yang ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin. Inilah Ibrani pasal 2. Saya harap pelajaran ini cukup jelas dan juga mendatangkan berkat bagi kita semua. Mari saudara, kita selesai ibadah pagi hari ini. Saya doakan bagi saudara ya, saudara, jika ada permohonan doa-doa khusus, japri ke saya, saudara, kasih tahu apa yang perlu didoakan. Saya akan doakan secara khusus bagi kebutuhan atau permohonan doa saudara. Haleluya. Mari saudara, angkatlah tangan saudara. Haleluya, saya mau doakan. Terimalah berkat saudara. Saya sangat percaya sekali doa-doa yang saya ucapkan di atas saudara mengandung kuasa dan terobosan saudara. Karena sebagai hamba Tuhan diberikan otoritas untuk memberkati. Jika saudara percaya pagi hari ini dengan ucapan berkat dalam diri saudara akan mendatangkan terobosan, maka saudara yakini apa yang saya katakan dan terima berkat itu untuk memperoleh terobosan-terobosan dalam hidup saudara. Bapa, terima kasih atas otoritas dan kuasa yang Kau telah berikan kepada hamba-hambamu yang melayani Engkau, khususnya kepada jemaat yang Engkau telah kirim untuk kami mendoakan dan untuk kami kasihi. Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka. Belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu melimpah di atas kehidupan mereka. Engkau melindungi mereka dari segala wabah. Haleluya Tuhan. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan kataku tinggalkan kepada kita. Dan biarlah damai terus menyertai hati kita. Sehingga dalam keadaan apapun juga, damai ilahi ini yang menguasai hati dan keberadaan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. God bless you. Sampai kita jumpa minggu depan. Amin.